Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah begitu khusyuk membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan mencintai sikap memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah kami. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan maafnya Allah, maka dosa-dosanya dihapuskan seperti ia tidak pernah berbuat dosa. Ada dialog antara dua ulama besar, Imam Ali bin Zainal Abidin rahimahullah dan Imam Hasan al-Basri rahimahullah, kedua ulama besar yang hidup sesudah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan al-Basri menyampaikan, jika aku memperhatikan perbuatan manusia, maka hampir semua manusia itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Imam Ali bin Zainal Abidin rahimahullah mengatakan, kalau aku memperhatikan rahmat kasih sayang Allah dan juga sifat maafnya, maka fa insyaallah semua orang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kepada perbuatan manusia, boleh jadi orang itu akan meniti jalannya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melihat rahmat Allah dan maafnya, maka boleh jadi sebagian orang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 hal yang apabila dilakukan oleh seseorang, ia akan mendapatkan naungan Allah di yaumil akhir, mendapatkan rahmatnya dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ketika seseorang mampu membalas perbuatan zalim orang lain, ia lebih memilih untuk memaafkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari kiamat ada suara keras yang mengatakan, tidak boleh berdiri seorang pun kecuali yang menjadi tangan Allah. Maka orang-orang berkata, subhanallah, apakah Allah memiliki tangan? Dan mereka mengatakan berulang kali, subhanallah, apakah Allah memiliki tangan? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, barang siapa yang memaafkan ketika ia mampu membalas, maka dialah golongan tangan Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali laki-laki yang bermusuhan
dengan saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, tangguhkanlah kedua lelaki ini sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua lelaki ini sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua lelaki ini sampai mereka berdamai. Juga dikisahkan dalam kitab Hilyatul Awliya, Maimun bin Mahran, pada waktu itu ada seorang budak perempuannya membawa tempayan berisi kuah daging. Namun tiba-tiba tempayan itu mengenai mukanya. Seketika itu pula Maimun menjadi marah dan hendak memukul budak perempuannya. Namun budak perempuannya mengatakan, wahai Tuhan, ingatlah firman Allah, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Maka Maimun langsung mengatakan, saya memaafkan. Lalu budak perempuannya melanjutkan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Maimun mengatakan, aku memerdekakan engkau untuk berbuat baik kepadamu karena mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, semoga kita dibebaskan dari kebencian, permusuhan, apalagi dendam. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilina. Jadilah engkau maaf dan suruhlah orang mengerjakan perbuatan ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.